mengawali hari ini ya. Jadi awal mengawali siang gitu ya. Jadi seperti diketahui perhitungan hari ya, kebiasaan dalam konteks di kita ya. Kalau menggunakan perhitungan bulan itu diawali dengan gelap dulu ya. Gelap itu dimulai ketika senja ya, dari maghrib gitu ya. Kemudian terus menerus setelah kegelapan kemudian ke terang ya. Jadi perhitungannya bagi sebagian mungkin aneh ya, tapi justru yang aneh itu kadang mungkin di tengah-tengah ya, di tengah malam tiba-tiba berpindah, itu juga rada aneh. Maksudnya tidak aneh juga kalau memang kita biasa berfilosofi gitu. Filosofi kehidupan itu diawali dari mati kemudian hidup ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dulu ya. Urutannya wal hayata, kemudian kehidupan. Jadi kematian pun diciptakan ya. Jadi gelap itu ciptaan juga ya. Jadi dimulai dari gelap supaya apa? Supaya persiapan. Kita selalu menjadi orang yang selalu bersiap ya. Sampai kita dilahirkan gitu ya. Nah, itu adalah perubahan fasa yang sangat luar biasa sekali. Ya, itu transisi fasa ya. Nah, dari gelap ke terang juga demikian sebagai simbol harian kita. Jadi motivasi buat kita sehari-hari. Jadi ya, motivasi itu ada motivasi mingguan barangkali ya, motivasi tahunan, ada motivasi harian, ada motivasi sesaat ya, saatan gitu ya. Dalam sehari mungkin 5 kali ya dan sebagainya. Nah, salah satu untuk motivasi harian adalah kita kita mati kemudian hidup ya. Doa-doa kita sebelum tidur, Bismika Allahumma ahya, dengan namamu aku akan hidup. Wa bismika amut, dan dengan namamu aku akan mati, menghadap kematian. Jadi istilahnya tuh mau tidur tuh memang kita menghadapi kematian. Kematian yang sebenarnya dalam artian kemungkinan nyawa hilang gitu. Istilahnya tuh pas buka mata mungkin kita udah di alam yang lain ya. Alamnya beda. Barangkali memang kita sudah di alam yang lain. Atau sesuai fungsinya. Jadi dalam Al-Quran Allah sering menyebutkan keberadaan manusia itu bersama fungsinya. Jadi kalau dikatakan manusia ya, al-insan itu maksudnya manusia sebagai fungsi kemanusiaannya ya. Kalau basyar, manusia secara fisik nih, saya ada tangan, kaki dan sebagainya, itu basyar. Nah, kalau kita disuruh dalam bentuk sebagai fungsinya, ya kita menyahut sebagai fungsinya gitu ya. Nah, perubahan dari malam ke siang itu jadikan motivasi harian kita ya. Kalau Rasulullah mengawali, karena Rasulullah hari-harinya berat sekali, risalah kenabian itu berat. Kalau pakai ini mungkin berat sekali. Jadi gimana menghadapi sesuatu yang berat? Ya kita mengikatkan diri kepada sesuatu yang kuat ya. Jadi sangat masuk akal Rasulullah mengawali hari itu dengan qiyamul lail gitu ya. Karena akan menghadapi hari yang berat. Apa kita tidak merasa berat harinya? Kalau kita merasa berat, tentu kita akan punya motivasi kuat ya, untuk mengalih hari dengan izin dulu atau berkonsultasi dulu kepada yang punya alam semesta ini ya, kepada yang punyanya ya. Mungkin ilustrasi sehari-hari barangkali juga yang menghadapi sesuatu yang berat,
dikasih kerjaan dan kita merasa itu berat, kan konsultasi dulu ke yang ngasih kerjaan gitu. Nah, hubungan emosi antara pemberi kerja dengan mengerjakan itu menjadi sangat indah ketika kita memulai, bukan sedang bekerja atau setelah gitu ya, justru memulai. Jadi kebayang hari-harinya dengan ancaman pembunuhan, dengan ancaman apa gitu kan ya, dengan ancaman fisik dan sebagainya, Rasulullah otomatis mengalih harinya dengan konsultasi dulu. Dan saya pikir ini filosofi atau motivasi kuat kita gitu ya, menghadapi hari itu berkonsultasi dulu ya. Yang kita, kalau Rasulullah dari pertengahan malam gitu. Kalau kita kalau tidak kuat sepertiga malam, dan itu yang terbaik ya. Kita coba amalkan karena kecuali kita merasa bahwa hari kita nggak berat gitu ya. Silakan aja tapi kalau merasa berat, kita ada baiknya bermunajat, berkonsultasi ya, hubungan emosional yang sangat baik ya, dan dimulai dari yang muda-muda seperti ini ya, adik-adik mahasiswa ya. Ini masa emas adik-adik ini ya, masa pembentukan karakter. Begitu karakternya sudah terbentuk, nanti itu akan berlanjut gitu ya, dan itu akan memudahkan menghadapi hari-hari berikutnya ya. Hari-hari penuh inspirasi, hari-hari penuh motivasi, hari-hari yang kita punya makna dalam menjalaninya gitu ya. Bukan hari-hari stres, hari-hari yang tidak bermanfaat ya. Ada hadis yang sangat terkenal barangkali, dan itu cukup ya, barangkali untuk jadi motivasi kita. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ciri dari kebaikan muslim itu meninggalkan hal yang tidak perlu. Andaikan ini jadi motivasi manajemen kita setiap hari gitu ya, oh pasti ini produktif dan efektif harian kita ya. Ini layak untuk diperjuangkan atau enggak ya. Malayak nih itu ya, seperti itu ya, enggak layak gitu ya, apa yang tidak layak atau yang tidak perlu lah. Jadi ketika ada dua pilihan melakukan pekerjaan, kan pasti pilihannya banyak ya. Wah, saya sibuk sekali, jam 7 pagi ini ada 3 pilihan. Nah, silahkan pilih yang paling layak untuk diperjuangkan ya. Jadi yang tidak perlu ditinggal. Ini jadi motivasi harian kita, betapa Rasulullah sangat futuristik dalam pengelolaan sumber daya manusia ini ya. Capacity building dan sebagainya menjadi sangat penting. Kita baca 1-2 hadis ya supaya lanjut materinya. Ini bab 31 tentang mendamaikan di antara sesama. Di sini sangat penting sekali ya, karena tiap saat kadang suka ada aja pemahaman yang berbeda, kemudian istilahnya tuh terjadi ketidakdamaian ya. Terus apa yang harus dilakukan? Karena itu pasti terjadi gitu ya. Rasulullah pernah mendengar suara orang yang bertengkar di depan pintu rumah beliau. Suara keduanya sangat keras, ya berantem lah barangkali ya. Berantem tapi dengan omongan. Ternyata salah seorang dari keduanya meminta agar rekannya menghapus sebagian utangnya dan memintanya bersikap lunak sedikit terhadapnya. Jadi lagi acara tagih menagih. Nah, memang ada ilmunya ya. Jadi Rasulullah kalaupun punya ini apa ya, tentu ada makna di balik itu ya. Karena umatnya mungkin punya utang, punya apa gitu ya, sehingga diberi cara seperti apa untuk memperjuangkan. Tetapi rekannya berkata, demi Allah aku tidak akan melakukan itu. Maka Rasul keluar menemui mereka ya. Beliau bertanya, siapa yang bersumpah atas nama Allah bahwa dia tidak akan melakukan kebaikan? Maka ia menjawab, saya wahai Rasulullah. Siapa yang bersumpah atas nama Allah bahwa dia akan melakukan kebaikan? Maka saya wahai Rasulullah, dan baginya yang dia sukai ya. Jadi ketika ada teman lagi
dua pihak yang bertikai gitu ya. Maka Islam itu sesuai dengan namanya memang rahmatan lil alam gitu. Bukan berarti ikut campur, tapi ada kalanya dua pihak itu buntu ya. Dan kita dengan segala ilmunya melihat suatu fakta yang terjadi, di mana benar, di mana salah gitu ya. Furqan, pembeda hak dan batil gitu. Dan itu sangat jelas perbedaannya gitu ya. Kecuali memang yang kehidupan sehari-hari kita punya opsi banyak ya, yang kita sebut ikhtiar. Jadi ikhtiar itu mencari dua atau tiga, satu dari dua atau tiga pilihan atau banyak, tapi yang terbaik di antara yang baik ya. Jadi setiap hari itu kita punya pilihan banyak yang baik, tapi kan waktunya misalnya jam 7 ada mengerjakan banyak hal yang baik. Nah kita punya peta pikiran mana yang paling baik ya. Jadi ikhtiar itu memilih antara yang baik dan yang tidak. Yang baik dengan di antara yang baik dan yang baik gitu. Bukan memilih antara yang baik dan tidak. Kalau tidak mah udah jelas ditinggalkan, gak usah di salat istikharahin gitu ya. Yang memang udah jelek gitu ya. Sesuatu yang negatif ya. Nah yang positif bisa jadi karena tidak tahu di antara dua hal positif itu mana yang kita jalani, kita menjadi lebih baik gitu. Berikutnya, ini seringkali kita hadapi barangkali sehari-hari ya. Karena apa? Karena kita punya mata. Mata itu sensor yang hanya melihat materi ya, material, alam material. Apa yang terlihat, kemudian kita coba simpulkan dari fakta-fakta yang ada menjadi satu makna gitu ya. Prosesnya ribet sebetulnya ya. Dari dari benda, objek, kemudian pantulan kena ke mata, retina di mana banyak sensor di situ yang hanya bisa menangkap panjang gelombang tertentu ya. Begitu panjang gelombang lain dilewatkan gitu ya. Dan tapi beruntung sebetulnya, andaikan kita bisa melihat semua panjang gelombang, betapa ribetnya dunia ini ya, lalu lalang di depan kita ini ya. Bahkan panjang gelombang tertentu yang sangat sangat kecil misalnya, bahwa ini SMS dan sebagainya, teks bisa kelihatan jadi tidak menarik lagi. Jadi segala kelemahan yang Allah ciptakan ke kita pun sebetulnya itu adalah kelebihan, anugerah. Andaikan kita bisa mendengar frekuensi terlalu rendah, mungkin tidak menikmati hidup ya. Seperti anjing kan ya, frekuensi rendah terdengar, suara gesekan kaki saya udah membuat dia berisik ya. Menurut dia berisik itu, menurut kita enggak. Ya, jadi kelemahan pun menjadi satu kekuatan, menjadi satu anugerah ya. Andaikan mata kita bisa melihat lebih dalam, acak-acakan ya di kulit kita dan sebagainya. Nah ini ada satu hadis, ada seorang laki-laki berjalan melewati Nabi, maka beliau bertanya kepada seorang laki-laki yang duduk di samping beliau, apa pendapatmu tentang orang ini? Dia menjawab, dia adalah orang laki-laki dari. Jadi gini, singkatnya barangkali ya, suka kan kita juga ya, lagi ngobrol tiba-tiba ada orang lewat, kita menilai. Nah kita suka menilai orang, dilihat ini kayaknya mentereng dan sebagainya, kayaknya dia orang kalau di sini disebutkan, demi Allah apabila orang ini meminang sangat pantas untuk dinikahkan, apabila dia meminta bantuan orang lain sangat pantas diterima ya, dan seterusnya. Kemudian ada seorang laki-laki lain, apa pendapatmu tentang orang ini? Ya ini mungkin kelihatan kurang meyakinkan ya. Rasul ini adalah orang laki-laki dari kalangan kaum muslim yang fakir. Apabila orang ini meminang, kayaknya gak laku, jomblo gitu ya. Apabila meminta bantuan orang lain, kayaknya meragukan ya, jangan-jangan penipu gitu ya. Apabila berbicara kata-katanya sangat pantas untuk tidak didengar, jadi ngomong pun tidak didengar. Kan suka gitu ya. Rasulullah menjawab, karena Rasulullah tentu punya pengetahuan ya di situ ya, dibimbing oleh Allah. Orang yang kedua tadi, yang dalam pandang manusia mungkin rendah ya, orang ini lebih baik daripada seluruh penduduk bumi yang seperti orang tadi ya. Jadi betapa sebetulnya mata kita sangat terbatas untuk menilai ya. Ada banyak hadis yang menarik di sini, silakan dilanjutkan sendiri-sendiri ya. Dari saya demikian yang bisa saya sampaikan. Tentu yang benar dari Allah,
yang salah dari saya dan Allah lebih mengetahui. Wallahu a'lam bishawab dengan segala maksud dan tujuan yang disampaikan oleh Allah dan Rasul sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.